Hari ini Tuhan saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang perjanjian Allah yang kekal. Kita melihat Tuhan lakukan perjanjian itu dari pertama terus sampai pada Tuhan Yesus. Semuanya itu ada maksud Tuhan. Tidak lain adalah penebusan untuk seluruh dunia, saudara. Allah mengasihi dunia bukan saja dengan kata-kata saja, tetapi kita melihat Dia mengorbankan dirinya untuk supaya kita dapat ditebus lewat darahnya. Kristen adalah satu-satu agama di mana keselamatan itu bukan hasil dari karya manusia yang berbuat baik, tetapi karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mati menebus dosa kami, mati dan bangkit kembali, memberikan kita hidup yang kekal. Dan saudara, sebelum perjanjian dengan umat Israel itu diperbaharui, saya tidak bilang berakhir, tetapi dibaharui. Kita melihat umat Israel tidak setia. Mereka memberontak kepada Tuhan, tidak melakukan kehendaknya, berdosa, menyembah berhala, memeras orang-orang miskin di dalam negaranya, tidak menjadi saksi. Sehingga penghakiman itu jatuh di atas umat Israel. Dan setelah itu pembuangan terjadi bagi mereka. Mereka dibuang, saudara. Setelah dijajah oleh Babelonia dan berikutnya 1000-2000 tahun, mereka kehilangan, saudara, tanah perjanjian. Mereka kehilangan, saudara, berkat Tuhan, karena mereka tidak ada lagi negara mereka kehilangan. Suatu perjanjian itu selain ada baiknya berkat Tuhan yang melimpah karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Nah, bangsa pilihan Allah ini tidak semudahnya, ya saudara, ingin melakukan segala seenaknya mereka. Sebab bangsa pilihan ini harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang di dunia. Oleh karena mereka adalah pilihan Allah, maka mereka ditetapkan untuk menjalankan perjanjian dengan Tuhan. Makanya perintah-perintah yang disampaikan oleh lewat Musa, mereka harus taat, saudara, hidup di dalamnya. Tetapi kenyataannya mereka gagal, ya kan? Oleh karena mereka gagal, maka kutuk itu terjadi di atas mereka. Saudara, jangan salah, suatu perjanjian selain berkat ada kutuknya, saudara. Kita dapat membacanya di Ulangan 28 mulai dari ayat 15. Itu kutuk yang Tuhan tuliskan. Jika mereka tidak taat, jika mereka berontak, jika mereka melakukan hal-hal yang tidak kudus, menyembah berhala, tidak setia dan sebagainya, maka semua kutuk ini akan jatuh di atasmu. Saudara, perintah itu bukan saja sebuah perintah, tetapi juga sebagai suatu kayak nubuatan, ya saudara. Dan benar umat Israel itu berontak. Benar umat Israel itu mulai tidak menghormati Tuhan. Sekalipun Allah kirimkan nabi-nabinya untuk memberi peringatan, ayo bertobatlah, bertobatlah. Tetapi umat Israel keras hati, dan mereka tidak mau bertobat, saudara. Dan akhirnya kita tahu umat Israel mengalami banyak musibah dan masalah. Dan mereka didisiplin oleh Tuhan. Dan akhir-akhir ini Tuhan mulai mengembalikan mereka ke tanah perjanjian mereka. Tapi saudara, itu pun masih belum selesai. Hari ini kita akan mau sampaikan tentang perjanjian baru yang diadakan lewat Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang sebelumnya terjadi. Bahkan nubuatan di
Kejadian di mana Allah mengatakan kepada Hawa dan ular itu bahwa keturunannya akan saling ada pertarungan ya. Dan Yesus adalah penggenapan dari anak keturunan satu-satunya benih, yaitu lewat Hawa. Kelahiran Tuhan Yesus luar biasa, menggenapi nubuatan yang pertama yang diberikan kepada Hawa, bahwa keturunanmu, bahasa Indonesianya tidak menyatakan berapa orang ya, tetapi kalau kita melihat bahasa sesungguhnya adalah satu keturunanmu, lebih tepat perterjemahannya keturunanmu satu, itu ada satu keturunanmu yang akan meremukkan kepala ular itu. Sama juga dikatakan keturunanmu ular, satunya akan juga diremukkan oleh keturunan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus bukan keturunan semua anak dari Hawa, atau bukan keturunan semua dari Abraham, tetapi keturunannya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus kita. Dia turun dan dia mulai menggenapi setiap nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Namun sebelum itu terjadi, saudara, kita akan baca di dalam Yeremia suatu perjanjian yang Tuhan sudah katakan, sudah nubuatkan yang akan ikat bersama umat Israel. Ya, suatu perjanjian yang baru, saudara. Jadi sebelum Tuhan lakukan sesuatu yang seperti saya katakan, Tuhan sudah kasih tahu terdahulu kepada nabi-nabinya. Ya, bukan hal yang baru. Nah, cuman tentunya ya, banyak dari umat Israel pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, mereka tidak menelitikan ya mungkin nubuatan-nubuatan ini. Nah, kita akan lihat, saudara, di Yeremia 31. Kita akan lihat Yeremia 31. Ini kitab saya, saudara. Yeremia, ya, bukan Yeremiawi ya, saudara. Yeremia 31. Ini amat penting, saudara, untuk kita mengerti sebuah perjanjian. Setiap kali Tuhan mau mengadakan suatu tindakan yang baru, suatu hal yang baru, ini suatu hal yang besar, saudara, bukan satu hal yang kecil, tetapi sesuatu hal yang luar biasa bisa dicatat di dalam Yeremia. Apa yang dia katakan? Yeremia pasal 31 ayat 31. Ya. Yeremia 31 ayat 31, hari ini tanggal 31. Luar biasa ya, saya nggak tahu apa kebetulan, tapi Yeremia 31 ayat 31 tanggal 31, saudara. Saya yakin Tuhan mau adakan suatu hal yang baru dengan kita, saudara. Ya, firman ini bukan kebetulan, saya yakin ada mengandung unsur profetik. Apa dikatakan? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan, dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini ayat meskipun hanya berapa ayat tetapi mengandung begitu banyak isinya, saudara. Saya tidak tahu apakah saya sanggup menjelaskan semuanya, tetapi artinya sangat dalam, saudara, apa yang Tuhan katakan. Yang pertama, saudara, kita lihat dulu, kita pelan-pelan mempelajari perjanjian baru ini. Sudah dijelaskan apa yang pertama. Dikatakan Tuhan, aku akan ada perjanjian dengan kaum Yehuda dan kaum Israel. Nah, saudara perhatikan sekali yang Tuhan Yesus, yang Allah katakan, Yehova mengatakan kepada mereka lewat Yeremia, aku akan ada perjanjian dengan siapa? Dengan tetap Yehuda dan Israel, kaum Israel, bukan dengan bangsa lain, saudara. Sekalipun sekarang saat ini bangsa lain yang memeluk Kristus, diboleh katakan justru kaum Israel sendiri sangat terbatas, ya. Udah berapa ribu tahun mereka justru menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi tetap, saudara, bahwa perjanjian ini diikat dengan kaum Israel dan Yehuda, perjanjian baru ini. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku hanya diutus hanya bagi kaum domba yang hilang di kaum rumah Israel, saudara. Dia hanya diutus untuk kaum Israel. Itu benar sekali, saudara. Tetapi kalau saudara ingat lewat perjanjian itu, maka bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Kembali lewat keturunan Abraham, bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Nah, kita melihat perjanjian itu digenapi di lewat Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun, saudara, banyak umat Israel yang belum bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias mereka, tetapi ingat, Tuhan itu mengadakan perjanjian yang kekal dengan Yehuda dan Israel. Dan kita adalah berkat dari perjanjian ini. Tetapi kita bukan yang pertama. Kita menikmati berkat ini, saudara, lewat bangsa Israel. Nah, ini penting sekali kalau nanti kita akan juga melihat di Roma 11. Kitalah adalah pohon zaitun yang dicangkok, ya. Berarti tetap akar yang kudusnya itu tetap ada di dalam perjanjian Allah bersama Abraham yang menjadi dasar, saudara, perjanjian itu. Dan dikatakan kenapa Tuhan adakan perjanjian yang baru? Karena jelas, ya, dikatakan ini bukan perjanjian yang diadakan waktu saat mereka keluar dari Mesir. Berarti ini perjanjian yang baru, bukan yang perjanjian bersama Musa yang kita baru bahas 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu. Dan dikatakan meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan, tetapi karena mereka ingkari, ya, mereka ingkari meskipun aku mengajak Tuhan atas mereka, tetapi mereka ingkari. Kita melihat Israel tidak memenuhi, mereka tidak setia menjalankan perjanjian. Saudara, inilah yang penting, saudara. Sekalipun kita sudah di lahir baru, ya, sudah ada di dalam Tuhan, tetap kita harus hidup di dalam perjanjian Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan perintah-perintah Tuhan, supaya jangan seperti umat Israel, ya, yang sudah menjadi pilihan tapi akhirnya didisiplinkan Tuhan sehingga mereka terhilang, saudara. Tetapi tetap Tuhan tidak menggantikan mereka dengan gereja. Tetap perjanjian dengan umat Israel tetap berjalan. Tuhan tidak lupa, saudara, janjinya kepada nenek moyang mereka.
Ayat 33, ini yang sangat menarik. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita kadang-kadang pikirkan bagaimana ya perjanjian baru, umat perjanjian baru ini tidak mempelajari Taurat dikatakan, tetapi Tuhan katakan Taurat itu sudah dia langsung taruhkan di hati kita, ditulis di hati kita. Ini ada beberapa hal yang saya mau jelaskan, saudara. Yang pertama, kita sadari lewat juga sejarah Israel bahwa mereka yang berusaha mentaati Taurat tidak ada satu yang berhasil. Dengar baik-baik. Sepanjang sejarah ini, saudara, Israel, umat Israel, tidak ada satu orang yang mematuhi setiap perintah Taurat. Nggak ada. Setiap orang gagal. Tidak mungkin manusia dapat memenuhi atau mematuhi setiap Taurat yang diperintahkan dalam Taurat. Tidak ada, termasuk nabi-nabi yang luar biasa, Elia, Elisa, tidak ada, saudara. Lalu saudara katakan, loh kok mereka masih melakukan mukjizat yang luar biasa? Memang itu karena kemurahan Tuhan. Ya saudara, dan jarang saudara, dari seluruh umat Israel cuma 1-2 yang Tuhan pilih, ya kan? Tapi pada umumnya mereka semua gagal. Di sini yang Tuhan mau nyatakan, setiap perbuatan baik apapun yang manusia lakukan tidak akan mendatangkan keselamatan. Keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena satu-satunya yang menggenapi tuntutan Taurat hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara bayangkan, saya mau saudara perhatikan satu hal yang penting, saudara. Tuhan Yesus bukan saja menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, tetapi dengar baik-baik. Tuhan Yesus hidup sesuai dengan setiap perintah Taurat. Pertama, dia bukan dilahirkan oleh orang yang berdosa. Selain itu, saudara, dialah satu-satunya yang menggenapi setiap tuntutan Taurat. Dia satu-satunya. Saudara perhatikan, ini luar biasa. Bukan saja dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai persembahan anak domba, tetapi hidupnya, saudara, juga merupakan suatu pengorbanan. Sehingga, saudara, kebenaran yang dituntut Tuhan Yesus telah menggenapi. Oleh karena Tuhan Yesus telah menggenapi setiap tuntutan Taurat, sedangkan kita semuanya gagal. Tidak mungkin dengan perbuatan kita bisa memperoleh keselamatan, maka keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh Taurat. Sekarang pada saat kita bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebenaran tuntutan Taurat itu sebagai anugerah kasih karunia, sebagai kado yang kekal diberikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi berusaha melakukan Taurat untuk diselamatkan. Ini luar biasa perjanjian baru ini. Saya harus tekankan ini, sebab dari semua perjanjian ini yang paling penting, yang membuatkan kita layak masuk ke surga, bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena suatu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita.
lewat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Jadi kita mau saudara perhatikan hal ini. Ya. Dan kemudian kita lihat berikutnya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dengar, tidak berarti wah kalau gitu kita nggak usah belajar firman ya karena udah ngerti semuanya. Bukan, artinya bukan begitu. Ini yang banyak orang bisa kan, tuh kan Pak, nggak usah dong sekolah Alkitab, nggak usah dong mendalami firman, udah ditaruh di dalam hati kita, dikatakan ya kan, menjaga jadi kita harusnya udah lihat tuh bahwa menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Wah Pak nggak usah belajar dong, wah tuh buang-buang waktu aja nih belajar. Tidak demikian artinya. Artinya Taurat itu sebenarnya ada satu hal, yaitu selalu berusaha ya saudara ya, menginsafkan hati nurani kita saudara. Karena orang yang berdosa itu hati nuraninya hampir dikatakan mati saudara. Jadi apa yang Tuhan kerjakan, kita tuh lahir baru. Lahir baru, mempunyai roh baru, mempunyai hati yang baru saudara. Sehingga pada saat sekalipun kita tidak diajarkan jangan mencuri, jangan berbohong, tapi pada saat kita sudah lahir baru, kita tahu, kayaknya nih bohong salah nih, aduh kayaknya gue dosa. Kita menjadi peka akan kesalahan atau dosa yang kita berbuat. Tetapi tidak berarti kita tidak pelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan akan menguatkan hati nurani kita supaya mengerti lebih jelas lagi apa yang benar dan yang salah. Tetapi yang Tuhan maksud sekarang adalah engkau tidak lagi perlu berusaha kerjakan segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Tidak perlu lagi engkau lakukan segala untuk membenarkan diri saudara di hadapan Tuhan. Semua itu nggak usah lakukan, karena Tuhan Yesus telah lakukan semua itu dan memberikan kepada saudara dan saya sebagai anugerah supaya kita langsung diselamatkan, langsung bisa diterima oleh Allah Bapa. Itu perjanjian saudara, itu kasih karunia amat-amat besar saudara. Saya tahu hampir setiap agama di bumi yang ada usaha untuk melakukan sebaik-baiknya, moga-moga diselamatkan. Dalam Kristen doktrin ini saudara harus mengerti satu hal, satu-satunya yang beda dalam kekristenan adalah kita diselamatkan bukan membuat amal atau baik, tetapi karena Tuhan Yesus telah kerjakan segala sesuatu itu di kayu salib. Ya, jadi maka dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab kenapa? Pada saat kita lahir baru, kita sudah dijamah Tuhan, otomatis kita kenal Dia. Ya saudara. Jadi kalau saudara tahu teman-teman kita masih belum kenal Tuhan, karena mereka belum lahir baru saudara. Kadang saudara kata, kok gue udah kasih tahu mereka belum kenal. Ya saudara, perhatikan firman ini. Mereka tidak akan dapat kenal Tuhan secara pribadi. Dengar, pribadi ya, pribadi. Kalau kenal Tuhan dengan pakai otak, pakai intelektual, mungkin mereka masih bisa kenal. Oh Tuhan Yesus, Dia lahir di sini. Dengan pengetahuan mereka bisa cari di internet. Tetapi pengenalan pribadi dengan Allah itu hanya bisa terjadi pada saat seseorang lahir baru. Pada saat kita lahir baru, maka tidak perlu kita ajarkan lagi. Karena mereka sudah tahu, benar, Dia adalah Juru Selamat. Karena hati mereka berubah. Hati nurani mereka berubah. Mereka juga akan lebih peka kalau mereka berdosa. Peka dengan hadirat Tuhan. Tertarik dengan hal-hal Tuhan. Itu adalah tanda pada saat seseorang mengenal Tuhan dan lahir baru.
Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni, lihatkan, kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa Tuhan katakan tidak ingat lagi dosa mereka? Sebab di perjanjian lama Tuhan selalu ingat berdosa mereka setiap tahun. Setiap kali mereka berdosa, berdosa, ayo. Mereka harus datang ke bait Allah, persembahkan persembahan binatang. Tuhan tuh nggak lupa dosa mereka, saudara. Nggak bisa dihapus. Setiap tahun imam besar akan masuk ke ruang maha kudus, meminta pengampunan dosa. Setiap tahun. Nggak selesai-selesai, saudara, perjanjian lama. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengampuni dosa, maka dikatakan apa? Tidak lagi ingat dosa kita lagi. Saudara, ingat, ini juga hal yang penting. Dosa saudara yang sudah saudara ngaku, yang sudah bertobat, kalau Tuhan sudah lupa, saudara jangan ingat-ingatin. Jangan tertuduh atas dosa yang saudara sudah bertobat. Iblis tuh pintar. Kadang-kadang lu tuh dulu berdosa gini, dulu lu tuh kan laku gini, lu kan tuh nggak layak, lu kan tuh rendah banget. Saudara, itu semua Tuhan Yesus sudah ampuni. Udah lalu. Ada amin, saudara. Tetapi kalau saudara barusan laku hal yang dosa, ya kita minta maaf. 1 Yohanes 1:9 mengatakan Dia adalah Allah yang adil, akan mengampuni segala dosa pada saat kita mengakuinya. Kalau Tuhan sudah ampuni dan Tuhan sudah tidak ingat lagi, kita jangan ingat lagi. Dan kita hanya bersyukur, Tuhan, terima kasih dosa yang Kau telah ampuni. Dan tidak lagi ada di dalam buku yang menuntut hukum dari dosa itu, upah dari dosa itu. Ini adalah perjanjian baru, saudara. Nah, saya mau terusin sedikit lagi, saudara, tentang perjanjian baru. Tetap perjanjian baru ini, ya, belum seluruhnya istilahnya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, belum, saudara. Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, maka segala sesuatu yang dijanjikan di dalam nubuatan lewat perjanjian ini barulah genap, saudara. Ada satu hal saya mau sampaikan sedikit, sekaligus, saudara, ya, sekaligus untuk mempersiapkan nanti yang saya mau ajarkan tentang kitab Daniel dan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Saya rasa perlu waktunya kita mengenal apa yang Tuhan nyatakan di dalam nubuatannya tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, itu kita akan mulai mungkin minggu depan. Dan ini merupakan dasar juga, ya, bagaimana kita memahami nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Nah, hal-hal ini pun saya juga baru belajar banyak, saudara, ya, lewat saat-saat di rumah karantin ini. Nah, Tuhan mengungkapkan banyak hal. Saya bersyukur saya dapat mengenal nubuatan lebih dalam lagi. Sebab kitab nubuatan, saya harus jujur pada saudara, bukan hal yang saya terlalu paham. Banyak hal yang saya belum, masih dalam tahap belajar. Tetapi Tuhan mulai ungkapkan rahasia-rahasianya. Dan saya bersyukur. Dan saya mau katakan suatu hal, saudara. Mari kita melihat terdahulu Lukas pasal 4. Lukas pasal 4, saudara. Pada saat Tuhan datang ke Nazaret, ayat 16. Tempat ia dibesarkan, ya. Lukas 4 ayat 16. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, saudara, ini juga suatu hal yang bukan kebetulan. Jadi, menurut apa yang saya baca adalah keluarga Yusuf ini sering datang ke rumah Tuhan, ya, pada saat itu sinagog. Nah, mereka akan baca firman. Dan firman itu sudah ditetapkan apa yang harus mereka baca, saudara. Jadi bukan sembarangan mereka ambil ayat apa aja untuk baca, tetapi mereka sudah
ada schedule-nya. Ini hari Minggu ini sahabat lu mesti baca ayat seperti yang ini, baca ayat seperti ini. Nah, persis pada saat itu giliran Tuhan Yesus untuk baca ayat. Nah, saya mau saudara ketahui, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan, termasuk tanggal, pasal, ayat yang dibacakannya. Jika kita ikut Roh Kudus seperti hari ini ya, 31 31 31. Saya yakin itu sangat signifikan gitu ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus diberikan? Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Lihat kan, kepadanya diberikan. Jadi bukan Tuhan Yesus yang pilih, tetapi apa? Tetapi dia diberikan naskah ini untuk dibacakan, yaitu tentang Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Luar biasa. Apa yang tertulis? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak membaca seluruhnya sampai tuntas. Dia baca setengah dari apa Nabi Yesaya tulis, kemudian dia berhenti. Di tengah-tengah perkataan dia berhenti, saudara. Mari kita melihat Yesaya 61 ayat 1, supaya saudara tahu maksud saya apa. Yesaya 61, inilah yang Tuhan Yesus kutip, saudara ya, supaya kita tahu Tuhan Yesus baca dari mana. Bukan dari perjanjian baru, itu kali belum ada perjanjian baru, semuanya perjanjian lama. Dan di sini dia kutip Yesaya adalah dari Yesaya 61 ayat 1,5, saudara. Jadi dia tidak baca keseluruhannya, persis di tengah-tengah perkataan dia berhenti. Mari kita lihat. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Lihat saudara, Tuhan Yesus berhenti sampai untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dia tidak lanjutkan kata berikutnya, hari pembalasan Allah kita. Lihat nggak saudara? Lucu. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus yang datang pertama kalinya hanya menggenapi sampai di mana? Sampai memberitakan rahmat Tuhan dari tahun rahmat Tuhan. Pembalasan Allah kepada mereka yang nantinya hanya akan digenapi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Apa yang akan dilakukan? Untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan sebagainya. Berarti pada saat itu banyak yang akan menderita, yang remuk, dan Tuhan akan datang membalas orang yang melakukan terhadap umatnya. Nah, ini penting saudara, inilah suatu hal yang saya mau sampaikan. Apa yang janji Tuhan di dalam perjanjian baru, saya mau saudara ingat. Jika ada hal-hal yang masih belum digenapi, yang kita hendak Tuhan menggenapi, belum saudara. Tapi tidak berarti Tuhan tidak akan lakukan. Maksudnya apa? Apapun yang akan kita hadapi, kita akan lewati. Percaya, Allah akan menggenapi setiap janjinya di dalam firman Tuhan. Demikian saudara, kita akan lanjutkan, selesai ya perjanjian baru. Jadi saya ringkas sedikit. Ini adalah perjanjian yang penting supaya kita dapat mengerti dengan jelas kenapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa selamatkan umat manusia dari jurang neraka.
Kita sudah melihat semua dasar yang ada dalam Alkitab. Nah, kita beda dengan yang lain karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Nah, apa yang Tuhan datang pertama kali yang dikerjakan masih belum komplit, belum selesai, tetapi Dia akan menggenapi segala sesuatu pada saat Dia datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, seri berikutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran akhir zaman di kitab Daniel 2, 7, 8, 9, dan 11 sampai 12. Kita akan membahas ayat-ayat itu yang jarang dibahas. Tapi ada saatnya saya rasa, inilah saatnya umat Tuhan harus mengerti hal-hal tentang akhir zaman lebih lengkap lagi. Terpujilah Tuhan, saya berdoa firman hari ini memberkati saudara dan meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini berakar di hati kami dan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan Yesus bagi kami di atas kayu salib. Dan melihat segala sesuatu yang Kau membuatkan dalam Alkitab, tidak ada yang gagal. Biarlah Tuhan iman kami bertumbuh, Engkau Allah yang berdaulat. Segala sesuatu terjadi adalah seizin dari kehendak dan kedaulatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. God bless the week.